permasalahan utama kan mesti di masalah pupuk. Masalah pupuk langka, pupuk mahal. Nah, itu kan jadi salah satu permasalahan yang kronis sifatnya. Dari tahun ke tahun itu tetap mulai. Gitu terus ya ada mafia pupuk inilah. Yes, tanda kutip lah sebenarnya lah, Mbak. Benar. Memang negara hadir dalam pemenuhan kebutuhan pupuk melalui BUMN. Nah, BUMN juga dituntut harus profit oriented, badan usaha namanya. Nanti ketika ini enggak profit, kan jadi tanda tanya. Pertanian butuh pemuda, butuh pembaru ini juga. Artinya ketika nek pemuda itu kan aware di perkembangan teknologi, informasi seperti apa, dan akses informasinya pun nggak terbatas. Komoditasnya juga kita tahu, golek sistem budidayaku ya apa sih, nih YouTube ya akeh sebenarnya. Hari ayo itu kita bareng-bareng lah, bolo-bolo nom-noman ini mulai punya kesadaran di sektor pertanian. Nggak apa-apa. Ini pengen segening pertanian ya bisa kok sebenarnya. Kalau mau ya? Iya bisa. Okay. Halo, jumpa lagi bareng aku Vina dan kita udah ada di episode ke-11 Mangobar episode ke-11. Nah, kali ini di Mangobar di episode ke-11 kita kedatangan seorang petani milenial dari Trenggalek. Beliau adalah Mas Aswar Rahmatullah. Saya dulu Mas Aswar. Halo semuanya, petani milenial piye? Petani milenial. Model-modelannya kok petani percaya ta Mbak sampean, Mbak? Yo percaya Mas. Apa enggak? Karena image petani kan biasanya ning masyarakat, khalayak umum lah. Iku sing Gawe ngapunten, gawe capek, kondisine lusuh, sing ning sawah terus. tangane ngapal, padahal tanganku halus kan. Nah, itu justru yang akan kita bongkar hari ini, yang akan kita jadiin bahan pembicaraan. Jadi petani itu ya nggak akan terus-menerus punya stigma yang ini orang kecil, oh ini apa namanya kerjaan-kerjaan lapang yang capek, yang kasar dan mungkin nggak punya ini ya, nggak punya capaian. Ibarat apa gitu. Jenengi kasta sudra kan. Bener banget Mas. Nah kalau boleh tahu nih Mas Aswar, belakangan ini lagi sibuk ngapain sih Mas sebagai petani milenial? Ya, sebenarnya kalau petani milenial itu diwara petani ya ndak terjun ning sawah langsung, mereka ndak di sawah Mbak. Jadi lebih ke kita dampingi ngancani petani-petani lah. Jadi biasanya seringnya di Wonanti sama tim Kupat Katon juga keluarga Pangkal Adat Katobilan Wonanti. Jadi ya sama Mbak Parno Ketua Gapotan, Pak Hernawan sebagai PPL itu ya apa yang dikerjain lah. Kita mencoba untuk mensinergikan antara kearifan local wisdom sama knowledge. Local wisdom sama knowledge-nya. Jadi wisdomnya dari kearifan lokal masyarakat itu bagaimana selama ini budidaya pertanian yang sudah membudaya di masyarakat dengan perkembangan teknologi saat ini seperti apa. Jadi lebih di situnya. Itu menarik banget buat dibahas. Nah, ini output yang tengah digarap, apa tuh Mas? Ya, output permasalahan utama kan mesti di masalah pupuk. Masalah pupuk langka, pupuk mahal. Nah, itu kan jadi salah satu permasalahan yang kronis sifatnya. Dari tahun ke tahun itu tetap mulai. Gitu terus ya ada mafia pupuk inilah. Yes, tanda kutip lah sebenarnya lah Mbak. Benar. Cuman ya sebenarnya kalau dilihat dari luasan lahan sama produktivitas pabrik pupuk yang punyanya negara ya mungkin juga speednya nggak mumpuni, mungkin bisa produksi juga. Ada kendala-kendala yang mungkin ketika timingnya nggak pas ketika produksi dengan waktunya pemupukan. Jadi beberapa kendala di lapangan. Jadi itu akhirnya oke lah bikin inisiatif bikin pupuk sendiri ya. Ya. Nah itu pupuk POC itu dari apa Mas kalau yang di tempatnya Mas Aswar? Jadi kalau kita mengangkat dari kearifan lokal, dulu mbah-mbah dulu itu belum ada pabrik pupuk, belum ada pabrik obat pestisida, itu kan sudah daharnya sudah nasi. Artinya sudah bisa membudidayakan tanaman padi itu untuk sebagai makanan pokok. Nah kenapa kok sekarang jadi ketergantungan sama obat-obatan kimia? Itu coba kita bedah kita gali kembali. Kalau dulu itu karena menurut cerita-cerita budaya kita itu di pertanian terutama itu kan kebanyakan preventif Mbak. Bukan kita ketika ada serangan baru kita basmi. Kita ya emang pencegahan dulu. Pencegahan ya mulai ono istilahnya ngider-ider, ngerujai, ngembang parani, artinya kan itu preventif mencegah hama untuk saya menyerang. Jadi jangan sampai ada serangan hama baru kita
digelontor ini ya. Obat-obatan kita harus memberantas hama. Nek saya ingat waktu SD kita dulu kan ada 5 panca usaha tani. Wah, itu tahun berapa nih kelihatan ya tuh? Ngonong aku milenial. Jadi panca usaha tani zaman Pelita dulu kan, Mbak. Tidak ada istilah di panca usaha tani dalam tulisan itu pemberantasan hama, enggak. Pengendalian hama. Pengendalian. Jadi hama itu dikendalikan, bukan diberantas. Karena tetap piye-piye hama itu diciptakan Gusti Allah. Juga sebagai bagian dari ekosistem pertanian sawah. Artinya iya nek miturut ayate mumpung Ramadan iki Mbak, rada ngulik-ngulikan. Jadi ini robana ma khalaqta hadza batila. Jadi enggak ada sesuatu yang diciptakan dengan sia-sia. Sekalipun itu yang kita anggap sebagai hama, mungkin dia juga punya fungsi. Ada fungsinya, terutama paling yang secara langsung di pertanian karena tanaman itu pasti melakukan fotosintesis. Ketika ada organisme yang bernapas di situ yang menghasilkan CO2 kan jadi asupan CO2. Benar. Untuk fotosintesisnya tanaman itu sendiri. Jadi emang ada fungsinya sendiri. Nah, balik lagi ke POC yang tadi digarap sama Mas Aswar itu, ini spesifiknya POC buat apa nih Mas? Nah, kalau POC itu biasanya customable Mbak. Customable. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan, sesuai fungsinya, sesuai dosisnya dan sesuai fase perkembangan tanaman bisa. Artinya kalau kita mengacu itu kita rumusnya gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana tuh Mas? Jadi dari daun kembalinya ke daun lagi, dari buah kembali ke buah lagi. Jadi itu maksudnya ketika ada tanaman, aku nanam padi nih, padinya yang terserang adalah daunnya gitu berarti ya. Jadi obatnya juga dari daun. Gitu. Ya, jadi ketika fase awal kan masih vegetatif pembentukan daun gitu. Jadi yang kita aplikasikan POC yang kita fermentasi dari bahan yang kebanyakan daun-daunan. Mungkin ketika bentuk pembenihan kita aplikasi POC yang kita buat dari bahan-bahan yang sedang tumbuh, cambah, rebung, atau bawang berambang itu ada, yang istilahnya itu ZPT lah, zat pengatur tumbuh. Jadi itu yang kita ambil, kita manfaatkan siklusnya itu, karena piye-piye sebelum jadi daun itu kan tanaman itu pasti menyerap nutrisi yang ada tersedia di media tanamnya. Artinya itu mundur lagi ke akhirnya tanahnya ke tanahnya. Dia menyerap nutrisi terus membentuk jaringan-jaringan yang dibutuhkan untuk pembentukan daun. Artinya ketika sudah jadi daun kan nutrisi yang sudah terseleksi. Ibarat gelas air mineral loh Mbak. Daur ulang paling cepat sebagai apa? Nek menurut sampean? Daur ulang gelas air mineral. Pot misal bisa? Ya enggak Mbak. Ya gelas itu mana? Diresi kan harusnya. Masuk akal ya. Artinya jadi siklus itu yang kita logika aku aja belum nyampe sana ternyata. Daripada kita nyacah jadi biji plastik di kan kesuwen. Kita sterilkan, coba steril di UV dan sebagainya, diisi air, dipres berfungsi lagi nggak jadi sampah. Sama halnya yang menurut pemahaman kami di Wonoanti seperti itu. Jadi untuk pembuahan kita ambil dari bahan-bahan yang buah-buahan yang sifatnya sudah nggak layak konsumsi, bisa diambil dari buah-buah yang udah dalu kok bahasanya busuk, tapi sisa ini dapur juga ya. Bisa dapur bisa. Jadi emang sustain berkelanjutan ada di sekitar kita saja dan solusinya juga langsung tersedia dari masalahnya itu sendiri sebenarnya. Iya, dan kebanyakan bahan-bahan yang kita pakai juga potensi lokal, kearifan lokal sendiri. Jadi mungkin di Wonoanti banyak tanaman mojo, kita manfaatkan itu. Kalau di tempat lain, ketika nggak ada mojo, nggak harus kita paksakan harus pakai mojo. Ya, apa yang sesuai dengan kondisi lokal sekitar ya. Mungkin ketika di daerah Kecamatan Munjungan yang lebih banyak tanaman sambiloto atau putrawali kan sama-sama pahitnya. Ya udah kita ambil ininya. Itu jadi pestisida. Jadi pestisida pencegahan. Kalau pestisida itu prinsipnya bahan-bahan yang punya sifatnya wangi, pahit, dan aromanya menyengat. Jadi itu tadi untuk tindakan preventif. Ketika aromanya itu kayak serangga kan indera penciumannya lebih tajam dari manusia. Ada aroma yang beda sedikit, jadi mesti mikir langsung kedeteksi ya. Ini duduk tanduran pari ini duduk tanduran sing biasanya tak pangan. Atau ketika ada rasa pahit, sing biasanya dia makan 3 daun, makan 1 daun kok pahit. Akhirnya males. Itu jadi yang kita ambil dari kearifan lokal Mbah dulu itu tindakan preventifnya itu. Kalau dulu itu persebarannya pakai
beras kuning yang disawur. Jadi coba kita. Kenapa dulu pakai beras kuning, Mas? Sprayernya udah ono, Mbak. Karena beras ini mungkin ini ya bisa nyerap ya. Iya. Bisa nyerap. Beras punya sifat untuk menyerap kadar air. HP ini sampai kecemplung banyu. Cemplung di beras. Kan nek tutorial nih kan dilebokne beras untuk menyerap. Ada tutorial kayak gitu di YouTube ya. Ya saiki paling dilebokne sirik aja lah ya wis. Wis entek wis ane kene banyune wis kesedot iku. Benar-benar. Masuk akal. Nah, ini tadi kan Mas Aswar ini ya kayaknya semangat banget ngomongin gimana pertanian yang ada hubungannya dengan local wisdom. Nah, dulu kan ini ya setahuku Mas Aswar tuh basicnya ada di manajemen. Bener? Bener. Iki risetnya rada ngeri, riset kabar Trenggalek. Aku dikepoin ya. Di stalking iya, Pak. Informannya dari kabar Trenggalek kayak gitu. Maksudnya dari manajemen kok bisa akhirnya ini apa pemantik utamanya yang akhirnya mau bergerak di pertanian aja gitu. Bang gak gelem nampa aku, Mbak. Ya apa itu, Mas? Ceritanya. Aku ning manajemen kan mesti ning bank harusnya. Oh, iya. Harusnya kan di ekonomi ya, di sektor perekonomian ya. Bener. Perbankan. Ya karena perbankan gak ada sing nampa aku. Dan kebanyakan yang di bank itu juga sarjana pertanian juga. Nah, bener. Ke perbankan sing mestinya punyanya haknya masa ekonomi. Ya akhirnya sawahnya kosong. Penyerobotan lini. Aku tak golek lahan kosongnya sawah. Siji ngono IPK aku mek 272, Mbak. Endi ono digelem nampa. Oke, jadi maksudnya apa yang bikin pertanian jadi menarik gitu di pandangannya Mas Aswar gitu? Awalnya itu. Jadi ini juga nggak lepas dari peran Pak Bupati Pak Muhammad Nur Arifin yang sebagai pemicu saya jadi untuk terjun ke dunia pertanian. Pada waktu itu ada program Trenggalek Go Organik. Saya sempat diskusi dengan beliau. Hanya iso enggak menyampaikan materi mengenai pertanian organik. Oke, bisa. Tapi kan pengetahuan tentang pertaniannya sebelumnya? Sebelumnya Google. Google tadi ya. Emang otodidak banget. Kita baca sunnahnya peneliti-peneliti, terus kita lihat ini, kita cari benang merahnya di mana, pakemnya seperti apa, itu ya udah kita cari ininya inti permasalahannya itu. Ternyata di Quran pun juga sudah disebutkan sih, Mbak, di Al-A'raf ayat 58 kalau salah. Saelengku lho yo nek gak kleru iki, yaitu artinya disebutkan bahwa di tanah yang subur tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya di tanah yang gak subur ya tumbuhan akan tumbuh merana. Nek mati ndak, tapi tumbuh merana. Isok merana itu gak isok tumbuh api, akhirnya gak sampai panen, kan merana deh. Isok lagi tumbuh terus terserang hama karena mungkin kondisinya ndak memenuhi syarat. Karena piye-piye dengan izin dia kan, di disclaimer-nya kan itu. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik atas izinnya. Ya itu, dan itu juga berlangsung berulang-ulang untuk orang-orang yang mau bersyukur ya. Kan di Qurannya seperti itu. Artinya di situ ada beberapa poin. Satu, klausulnya di tanah yang subur. Apa sih faktornya tanah itu subur? Satu bisa dari teksturnya gembur, kadar air, dia mampu menampung kadar air yang cukup untuk segaranya terpelihara. Unsur haranya itu juga, dan yang banyak terlupa ini mikroorganismenya. Nah, artinya ketika ini yang mungkin banyak terlupa oleh mungkin petani-petani saat ini karena terlena dengan bahan-bahan kimia, ya nyatu ya cepet toh, Mbak. Tapi emang bahan kimia itu ini loh, Mas, akhirnya bikin kecanduan gitu. Ya karena cepet, instan. Nah, misalnya ada loro untu dikemui banyu ya gerengkaran langsung mari. Nek ombeni ponsan dulu wis gak kerasa lorone kan gitu. Ibaratnya kan gitu. Artinya karena itu akhirnya jadi terlena ya piye dari tahun 75 sampai sekarang loh, Mbak. Hampir 50 tahun ya. Bisa dibayangin ya segersang apa kondisi tanah gitu kan, semerana apa tanaman. Dan seperti apa mindset petani itu terhadap produk kimia yang sudah instan. Sebelumnya kan rada telaten ngono kuwi mbah-mbah itu. Nah, dari situ yang mengubah mindset petani aku pokoknya ono barangnya sing cepet ya iku sing tak gawe, Mas. Padahal kan untuk memenuhi kondisi kesuburan tanah kan banyak faktornya. Dan ternyata untuk memenuhi kebutuhan itu enggak harus sing biaya tinggi ataupun sing ribet sih, Mas. Kalau kita lagi menelaah lagi mbah-mbah dulu itu, yaitu telaten balik nih
keletong, terus rintil dan sebagainya, terus daun-daunan juga godong jati, godong kelor dan sebagainya. Itu artinya dari itu bahan-bahan organik masuk kan otomatis memicu perkembangan mikroorganisme untuk berkembang. Itu akhirnya ini ya bisa memuliakan tanah kembali ya. gitu ya. Mengembalikan gersangnya tanah gitu. Sebaliknya ketika itu tidak terpenuhi, ya aku mau tumbuh merana, tanahnya asem-asemen, tandurannya tidak bisa tumbuh dengan baik, mau tumbuh dengan baik guys dan ini bisa berbuah kan gitu. Nah itu kan akhirnya jadi hal yang menarik ya gitu, maksudnya Mas Aswar jadi penasaran mungkin ya, jadi penasaran kok bisa ya ternyata pertanian punya sistem yang sangat menyenangkan untuk dipelajari gitu. Seni. Jadi pertanian adalah seni. Karena menurut saya loh Mbak ya. Iya. Mungkin beberapa teman-teman pemuda mesti kan apa ya? Ngapa sih Mas kok nalar gawe yang pertanian ini? Motivasinya apa? Sebenarnya kalau motivasi itu tak wara memaksakan motivasi kuning dulur-dulur lainnya ya enggak bisa juga kan beda ini. Tapi yang jadi menarik lagi adalah kenapa pertanyaan itu muncul? Kenapa pertanyaan jadi tidak menarik, bisa dibalikin lagi dong ke yang bertanya gitu. Ya kemana Mbak? Kotor. Capek, panas. Terus ketika panen pun petani tidak punya kedaulatan untuk menentukan harga panennya. Nah, itu permasalahan inti pertanian hari ini. Ya memang benar juga ketika misalnya petani beras dia ngedol gabah atau beras sak karepe dhewe. Inflasinya gak karu-karuan, Mbak. Ya, tapi kan enggak dengan juga akhirnya ditekan sampai mereka artinya mungkin enggak nge-cover biaya produksi gitu. Mungkin salah satu solusi ya ketika beras itu dijual dengan harga standar yang mungkin masih dalam jangkauan masyarakat, cuman kita bisa meningkatkan margin dari penekanan biaya operasional. Itu mulai ekonomi ini muncul lagi. Ini mulai ekonomi manajemen juga. Artinya profit margin kan bisa dicapai ketika kita meningkatkan harga atau mengurangi beban biaya operasional. Itu. Tapi kurasa di dalam ini ya itu kan jadi masuknya ke rantai distribusi kan? Iya. Nah, di rantai distribusi kan ada tengkulak. Gimana tuh Mas Aswar melihat dan juga bisa menguraikan gimana sih cara kerja tengkulak dan cara memutus rantai tengkulak? Memutus piye yo? Atau meminimalisir. Artinya dum-dum bati. Artinya itu bisa terjadi ketika idealisasi cah nom-noman ya Mbak. Satu sektor pertanian itu mencukupi kebutuhan di wilayahnya sendiri dulu. Surplusnya yang baru kita jual, kita keluarkan di luar wilayah, luar desa, luar kecamatan, luar kabupaten. Artinya sustainable ketahanan pangannya itu di satu wilayah tercukupi dari lahan sawah yang ada di situ sendiri. Minimal itu dulu. Ketika ada surplusnya, baru kita ekspor yang lain. Atau bisa dari pendekatan komoditas juga bisa. Mungkin karena lahannya nggak terlalu luas, karena di Trenggalek rata-rata itu kepemilikan lahan sawah per petani itu antara 100 sampai 125 ru. Nah itu juga yang jadi pemicu piye carane wong lamah sakmono iku jek panggawe sok badi. Mencukupi kebutuhan keluarga dan badi. Yaitu penekanan biaya operasional dari pemenuhan kebutuhan pupuknya sendiri. Terus ketika benihnya pun gabahnya nggak langsung dijual semua, sebagian untuk benih lagi. Untuk pembenihan ulang. Jadi petani ketika mandiri pupuk, mandiri benih dan mandiri pengendali hama itu sudah tercukupi. Minimal ada sebagian dari profitnya itu untuk saving keluarga. Buat saving keluarga dan juga ini ya ke depannya kayak gimana buat melanjutkan produksi pengembangan tadi. Seperti apa gitu. Karena jadi tantangan juga ketika ledakan demografi besok itu kebutuhan lahan hunian mesti banyak. Dan kebutuhan lahan untuk pangan juga berkurang gitu. Karena sawah duruk jadi omah, Mbak. Gitu. Jadi kan juga jadi PR bersama lah. Artinya ketika itu terjadi sampai kita gak bagi berkah, kita ambil hikmahnya atau kan gak enak gitu. Tapi tadi ini ya menarik bagaimana ketahanan pangan itu dimulai dari paling kecil gitu. Menurutku itu juga bisa jadi ini ya kemandirian pertanian bagi satu wilayah, misal sistem terkecil desa atau bahkan rumah ya. Rumah gitu. Rumah itu bisa makan dari halaman sekitar kita. Ya, hanya pemanfaatan pekarangan itu. Benar. Karena misalnya doblene bahasa Indonesia nih. Artinya suatu saat ketika petani itu protes, aku panen gak bakal tak dol.
bisa bayang gitu. Aku dodol sakmene gak gelem ya wis rasa mbok tuku. Ketika ada gerakan seperti itu kan petani memboikot pangan. Petani boikot iki. Wis ben sing mangan sing nandur. Ya kan jadi kelabakan juga. Kelabakan test case kemarin Covid kita seperti itu aja wis banyak sing kolaps dan sebagainya. Dan yang ini ya, yang menarik lagi di pertanian itu akhirnya dia jadi apa ya, punya bikin kesadaran pangan gitu loh. Maksudnya pas Covid kemarin tuh banyak cerita Mas yang muncul, teman-teman yang ada di kota besar minta dikirimin makanan dari desa, bahan pangan dari desa. Teman-teman di Jakarta juga gitu, minta kirim karena ya tahu apa jenis kegiatan sehari-hari, terus mungkin ya rodok yakin ketika dalam aktivitasku bikin pupuk sendiri, wah ini berhasil lebih sehat lah daripada sing kita beli nggak ngerti asal usulnya kan. Jadi itu jadi apa? Nah, pertimbangan teman-teman di kota besar, aku kirim mana po? Ya guys, tak kirimi Pak. Membutuhkan keluarganya petani gurung self sufficient dulu. Gitu. Ketika ini sudah ada surplus produksi, baru aku bisa berani untuk ngirim. Karena ini tak lihat petani itu jadi apa ya? Poin plusnya profesi yang self sufficient. Kebutuhan dasar manusia kan makan. Bener. Sampai nggak sembayang ya gak apa-apa. Iya, tapi gak makan yang mati Mas. Gak mati, tapi gak mangan mati. Oh iya, gak mangan. Iya, gak ngaji gak apa-apa. Gak mati gak, tapi nek gak mangan mati kan. Bener. Kesadaran bahwa pertanian adalah tonggak ya sebenarnya, tonggak buat keberlangsungan hidup. Iya. Nah, itu kok heranku ketika bahkan ini ya teman-temanku tuh banyak ya Mas yang ditanya, terus misal kuliah nih ditanya habis ini mau kerja di mana gitu. Gak mau kerja di kota-kota besar gitu. Gak ada yang punya cita-cita. Aku mau balik ke Pule, aku mau balik ke Trenggalek, aku mau balik ke desa, aku mau bertani gitu. Padahal kita tadi tahu gitu, pertanian adalah sebenarnya ini ya, inti kehidupan gitu. Kalau nggak ada pertanian ya nggak makan kita gitu. Nggak makan ya lapar, kasih nyambut gawe. Akhirnya ya nggak bisa apa jadi menjamin keberlangsungan hidup kan. Ya itu mungkin ya, semoga ini bisa jadi ini ya apa jadi membuka wawasan baru untuk teman-teman pemuda mungkin. Akhirnya ketika di Trenggalek itu sambati rene penggawean liyane akhirnya milih kerja di luar kota, di luar negeri kan. Pun mereka di sana juga jadi buruh gitu loh. Kok sampean buka sih, Mbak? Jadi gak mentolok gitu, soalnya masuk akal gitu di sana mereka jadi buruh. Ning bayarannya lebih gede dibanding ning kene. Paling ndak mau dadi buruh ning kono iku iso ngirimi duit mrene kan. Cuman ya itu tadi ketika apa jenenge kalau kita lihat sampe ning sawah ngene ya dalan ning sawah. Jajal sampe golek petani sing usiane di bawah 40 tahun. Paling kena dihitung driji. Artinya petani-petani yang kondisi real time sekarang ini rata-rata sepuh. Artinya ya ada regenerasi. Ketika sing sepuh-sepuh sudah tidak mampu untuk mengolah sawahnya lagi, wah kayak sawah-sawah sing nganggur. Sing ndak kenyangan, entah itu kondisinya karena susah air atau tanahnya wis terlalu jenuh akhirnya nggak bisa menumbuhkan tanaman, kan itu masih bisa disolusikan kan ya. Cuman ketika sudah nggak ada penggarapnya ini loh yang jadi benar, yang jadi permasalahan. Dulu sempat ngobrol sama Pak Bupati juga, artinya ya pun gawe sistem outsourcing pertanian. Anjay, outsourcing pertanian gimana itu? Saya outsourcing kayak keamanan ya wis ya, kebersihan sudah ada. Artinya satu instansi gak mikir ngeresi-resi, gak mikir ya sama kayak petani. Jadi satu lahan itu kita kerjakan dengan tenaga yang terdidik dan terampil itu dengan standar, dengan pakai mekanisasi pertanian. Waktu itu respon awal Pak Bupati, tapi gue menggarap kayak ngono ya, dulur-dulure ade ning Galek buru-buru tani gak di penggawean. Masak nih. Iya sih Pak, iya bener, ya satu sisi itu, cuman kan, tapi piye mana regenerasi buat kita? memantik regenerasi nih. Lo Canonoman kan engkresi di sini Pak. Ketika budal nggak seragam, masih outsourcing pertanian, mau doain sawah mana, kan bisa dua engkres. Cuman ya tadi mungkin penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian akhirnya berkurang. Walaupun itu mungkin jadi solusi untuk apa ya? Stabilisasi hasil panennya dan sebagainya itu. Ya trade off ini juga
Artinya setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Itu. Ya tinggal kita memilih mana konsekuensi dengan resiko yang paling minim. Benar. Gitu. Nah, tapi ini ya tadi kalau misalkan petani itu biasanya dapat stigma yang halah iki raket, halah iki gawean kasar, gara tangan ngapal lah segala macam. Nah, selain alasan itu, kira-kira apa yang anak-anak muda ini luput sadari dari mewahnya pertanian? Yo, sampean sing ngomong pertanian mewah ya. Mahal pertanian. Iya. Armando nek kadhe lahan piye jenenge? Ini nyewa lahan, ngomongin tuku lahan kan ngono. Cuman ya apa namanya? Kalau nek menurutku ketika tak kalkulasi dengan analisa usaha tani, kita sewa lahan pun bisa kita dapat apa jenenge keuntungan secara finansial dengan metode yang mungkin ya kita pupuknya mandiri, benihnya mandiri, pendalian semuanya mandiri, itu kita bisa menekan biaya operasional. Itu yang mungkin iso yo tambahan badi lah sangene di situ. Jadi ininya. Terus lagi aku mau ngarep nandur gak duwe lahan. Sebenarnya bisa disolusikan mungkin nek kaya nom-noman kan bebas ya. Wis gak kudu ning sawah ya gak apa-apa, ning polybag. Urban farming pun sekarang juga mulai menjamur kan gitu. Urban farming yang di kota-kota besar. Yang urban farming ning Galek kan yo lucu. Ya lapo Mas. Terus sijine gini, di Trenggalek itu ruang gerak kita sempit. Karena nek apa jenenge kalau kita mengacu di Gresik ada BUMN besar yang bisa menjadi tulang punggung perekonomian di Gresik, semen Gresik, petrokimia dan sebagainya. Mungkin di Kediri dari sektor swasta, gudang garam menopang perekonomian di Kediri. Yang Galek sebenarnya ada BUMN gede. Tapi piye? Ya kan kita nggak bisa bebas untuk menggunakan lahannya. Perhutani kan, iya, bahkan Pemkab pun juga ketika untuk pelebaran pembangunan itu juga kendala ketika sudah beririsan dengan lahannya perhutani. Dengan kebijakan di pusat seperti apa kan itu juga jadi akhirnya perlu waktu lagi, nggak bisa bebas. Itu jadi salah satu ini juga akhirnya banyak lahan yang harusnya bisa dioptimalkan. Jadi produktif, cuma dia terhambat karena itu ada di bawahnya petani gitu. Mungkin itu salah satunya. Jadi ketika ono canom-noman, ini Mas, mburi omahku sawah apa? Alas perhutani tapi. Karena tak tandur, paling ngono aku diseneni wedi aku ngene ya. Iki jadi apa ya? Arep budal iki yo mikir maneh. Itu juga bisa jadi ini ya pembahasan yang menarik gitu. Maksudnya harusnya ada win-win solution di situ gitu. Cuman kalau untuk generasi muda ini nggak harus terjun ke sawah dulu langsung nggak apa-apa. Artinya ada sektor-sektor yang bisa dilirik, misalnya seperti saya kan pembuatan pupuk. Karena nek delok kita lihat di petani yang sampun sepuh-sepuh, artinya nek arep gawe pupuk dhewe wis gak kober le. Ame gawe yo tak tukoni. Artinya nah dari situ kalau saya baca di aturan regulasi di Kementerian ketika pupuk itu hanya beredar di satu kawasan dan di lingkungan kawasan kalangan sendiri. Digunakan sendiri. Itu nggak harus izin punya yang sertifikat segala macam ya. Asalkan benar-benar ini dipastikan diaplikasikan tidak menimbulkan efek samping yang buruk di tanaman, itu aja. Artinya tantangannya canom-noman mungkin ketika gawe pupuk ya ben mbah-mbahe jajal dhisik. Ben jajal dhisik ben yakin oh ya apik ning tanda pupuk apik le. Akhirnya ya itu yang jadi Yang jadi opsi untuk anak muda masuk ke pertanian. Nah, itu sebenarnya juga sangat menarik Mas, maksudnya pupuk itu kan mahal harganya. Mahal banget. Nah, ketika POC ini tadi bisa jadi solusi dan itu bisa diaplikasikan di skup-skup terkecil gitu ya di wilayah desanya sendiri. Oleh Karang Taruna satu desa. Sendiri. Tapi kalau itu dilakukan di banyak tempat, ya kan dengan skup sendiri, asik banget itu kan. Artinya ya dari pemerintah desa mungkin punya BUMDes. BUMDes yang tugasnya nanti menjualkan. Artinya saya punya ngen itu gini Mbak, punya cita-cita ketika satu ekosistem pertanian itu yang memproduksi itu masyarakat anak-anak muda Karang Taruna ataupun mungkin dari keluarga yang prasejahtera, artinya yang kondisi yang secara ekonominya itu minim, lemah, itu menjadi tenaga kerja untuk produksi POC. Simpel. Iya benar, dia nggak punya lahan tapi kau bisa masuk berkarya di sektor di situ. lain, ada di sektor lain.
pestisida, pupuk. Dengan manfaatan bahan-bahan yang ada di sekitar itu. Itu yang dikelola dan yang masarkan BUMDes. Ketika pupuk itu jadi produk unggulan desa kan sudah terakui secara de facto-nya di masyarakat itu yakin kan loh. Artinya BUMDes sebagai kanal pemasaran pupuknya yang diproduksi oleh Karang Taruna maupun masyarakat prasejahtera dipakai oleh seluruh petani. Iya, warga-warga di desa itu juga gitu. Ya, mungkin ketika pelatihan atau produksinya dibantu oleh dana desa pemberdayaan artinya di alokasi pemberdayaan atau alokasi ketahanan pangan saat ini kan ada 20% itu. Lumayan gitu padahal ya. Itu yang digunakan untuk dioptimalkan untuk peningkatan kapasitas Karang Taruna maupun masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru sing adol BUMDes sing nuku kelompok tani. Akhirnya semua kan dapat bagian semua. Muter ya ekonominya muter sustain gitu. Sesuai dengan ngendikane Pak Jokowi bahwa dana desa harus berputar di desa itu sendiri. Ya. Ngendikane kan gitu sih, Mbak. Artinya mungkin secara aplikatif bisa dimanfaatkan seperti ini. Petani dapat pupuknya itu enggak harus datangkan dari luar, dicukupi dari ketergantungan juga. Terus ready anytime anywhere. Iya, benar banget. Nah, itu maksudnya kan ini kan kesadaran yang sangat bagus gitu. Kenapa kok tidak banyak yang sadar ya, Mas? Apa yang bikin itu jadi susah diterapkan atau orang-orang itu nggak punya kesadaran untuk mencapai celah itu tadi? Potensi, bukan celah. Ini apa ya? Mungkin juga informasi yang ndak merata sih, Mbak. Artinya jagongan antara bapak ambek anak itu loh yo arang kading, apalagi Karang Taruna karo mungkin di perangkat desa atau kabupaten sing aku cah nom-noman cah Karang Taruna arep jagongan ini kok sajake nuturi wong tuane kan gitu. Artinya ada gap di situ. Sing mungkin belum terjalin ininya komunikasi secara intens itunya. Ini banyak apa ya? Pemanfaatan itu ketika misalnya Mbak ya. Iki cara gamblangan wis goblok-goblokane cah nom-noman. Misale untuk produksi itu per liter katakanlah di produksi POC ini. Iya, produksi POC itu per liternya dibeli 15 sampai 20 ribu lah untuk ganti biaya tenaga kerja dan bahan baku sebagainya. Ya. Terus ketika di BUMDes itu dibanderol sekitar 40 sampai 50 ribu per liter. Artinya kan ada margin untuk PAD masuk di BUMDes. Ya, dan ketika ini satu desa menerapkan artinya program pupuk gratis, pembeliannya dana desa masuk ke BUMDes, BUMDes dapat margin sebagai PAD, pekerjanya juga dapat tambahan masukan, petani dapat pupuknya gratis kan indah ngono lho nek iki ngene bocah gemblung. Tapi itu sangat mungkin terjadi menurutku kalau misalkan memang ada wong kalau di rekening penggunaan DD apa DD aku yang nggak ngerti, mungkin tanya di pendamping desa mungkin yang lebih paham gitu. Artinya pemanfaatan itu yang alokasi dana itu yang dimanfaatkan sebagai ini. Jadi sebagian mungkin untuk ketika harus masuk PAD kan bebas, itu jadi dana non budgeter untuk penggunaan pun nggak perlu perencanaan dan sebagainya kan. Itu sebenarnya kalau misalkan anak muda Trenggalek ada yang mau mempertanyakan ke desa, itu bisa jadi sensitif, patikan Mbak. Ya. Sensitif. Kenapa kok sensitif? Karena gini Mbak, kalau kita lihat ya kita sama-sama tahu kondisi Trenggalek geografisnya seperti ini. Terus keluhan akan infrastruktur yang kurang memadai kan banyak. Akhirnya itu yang jadi pemerintah desa fokusnya ke infrastruktur, mungkin jalannya diperbaiki dulu atau dan sebagainya itu kan. Akhirnya untuk membagi alokasi dana yang terbatas ini piye caranya itu yang mungkin salah satu tantangan di teman-teman pemerintah desa itu. Nggak ada ini ya, belum ada prioritas yang benar-benar ini untuk khusus pertanian aja. Ini sebatas kacamataku iki lho, sebatas iki sudut pandangnya itu sing sak ngertiku. Selebihnya seperti apa kan sesuai yang desa masing-masing kondisinya seperti apa. Atau bisa juga di pemanfaatan TPS. Oke. Pengolahan sampahnya. Artinya ketika ada sistem pengolahan sampah, ketika limbah basah itu bisa diolah jadi pupuk, artinya kan dari limbah rumah tangga ya? Limbah rumah tangga, secara otomatis bau itu berkurang. Terus ada hasil yang bermanfaat.
yang punya nilai ekonomis. Itu bisa jadi ini pemicu juga. Nah, ketika misalnya desa itu sudah ramah terhadap limbah, mesti oleh tambahan BKK desa 400 juta kan ya lumayan, Mbak. Nek dari Adipura desa loh misalnya. Ini orang-orang yang berada di ini ya struktur perangkat desa dan juga yang mungkin punya kesadaran ada celah kayak gini yang mungkin bisa digali gitu. Ya, ketika ada lomba-lomba inovasi kan. Sebenarnya kalau inovasi kan nggak harus kita yang high tech, yang digital, yang harus mekanisasi kan enggak. Poin utama inovasi kan problem solving. Benar. Dan itu sebenarnya juga di zaman dulu tuh udah ada Sudah gitu. Udah ada, tinggal kita mau nggak sih recalling dan juga mengembangkan itu. Untuk apa pembiakan agen pengurai sampah pun ya nggak susah. Sama kayak bakteri dekomposernya untuk pembuatan pupuk sama. Dimanfaatkannya dari isi perut kambing, rumen. Ya, rumen aja. Ya situ yang diambil, kita tambah tetes tebu sampai leri. Yang beli kan cuma tetes tebu tuh akhirnya. Cuman kita punya agen pengurai limbah yang lebih cepat. Misalnya sampah basah itu ya memang benar bisa lapuk dengan sendirinya, terurai dengan sendirinya. Tapi kan lama kan butuh ini untuk mangkas waktu gitu. Untuk mempersingkat ya itu tadi. Atau bisa juga pakai budaya maggot kan bisa. Benar. Itu lebih cepat lagi daripada dekomposer. Ya. Nah, sebenarnya itu tadi kan kalau kita ngomongin jadi kayak pilot project desa itu kan jadi ini ya ekonomi yang aman gitu. Ekonomi yang aman. Nah, sebenarnya sepotensi apa, Mas? Pertanian itu bisa jadi penopang ekonomi. Apakah beneran yang bisa ya ketika pertanian ini berjalan dengan sesuai alurnya, terus ya ideal. Pertanian sebagai penopang ekonomi. Thailand bisa ekspor beras ke Indonesia, Mbak. Iya. Secara luas wilayah kan sangat jauh dengan Indonesia. Iya, topografi Indonesia. Tapi kok iso ekspor malah bening Indonesia gitu. Itu apa? Mas Asbar ada logikanya nggak? Jadi pertaniannya nggak? Artinya di pertanian Thailand bisa ekspor, artinya di sana kan sudah kebutuhannya sudah tercukupi. Bisa produksi surplus itu piye caranya? Yang setahu gue sih kalau di sana peran pemerintah sana itu terjadwal struktur sistematis ini. Waktunya yang mupuk negara. Semprot POC ngono ya mungkin POC padha koyo leh gawe ngono paling ya. Mungkin juga ramah lingkungan dan hemat biaya kan gitu. Artinya anggarannya bisa tercukupi dengan anggaran tertentu bisa dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan kan. Itu. Jadi emang ini ya struktural juga ya pertanian ini, maksudnya bisa dari bawah dan bottom up, bisa juga top down. Bisa. Tinggal ya ini ya di apa namanya pemangku kebijakan dan kepentingan itu stakeholder di sistem pertanian seperti apa ini ya. Karena ya piye ya serba saewuan juga Mbak, serba repot ketika memang negara hadir dalam pemenuhan kebutuhan pupuk melalui BUMN. Nah, BUMN juga dituntut harus profit oriented, badan usaha namanya. Nanti ketika ini enggak profit, kan jadi tanda tanya. Nah, itu piye untuk apa jenenge win-win solusinya seperti apa? Sedangkan kita petani juga butuh pupuk yang terjangkau. Terjangkau dan tersedia. Iki ready stock. Itu kan jadi apa ya tantangan juga. Tapi kalau misalkan ini ya aku kurang paham gimana kondisi pupuk-pupuk di Indonesia. Cuma kalau yang BUMN kan yang aku tahu pupuk-pupuk ini ya kimia semua. Kimia organik juga ada, Petro juga punya petroorganik kan ada. Terus mulai sebenarnya di kementerian juga punya program genta organik itu juga sama mulai ke arah organik. Sebenarnya yo nek ngomong organik mbah dewi organik ya cuman biyen. Asli ini loh ya. Asli ini. Dan justru ini ya kecentok pupuk kimia. Iya, jadi iya yo. Mbah biyen mestinya nggak ada masalah dengan ininya. Cuman karena mungkin kecepatan dan kapasitas produktivitasnya itu perlu ditambah, akhirnya butuh suplemen dari unsur kimia, unsur-unsur pupuk kimia. Jadi ini ya pupuk kimia tuh harusnya cuma jadi trigger awal, jadi suplemen, iya mestinya. Balik ke fitrahnya awal ya. Suplemen sebenarnya ketika cuman ya pupuk dasarnya tetap memanfaatkan siklus hidupnya
si tanaman sawah itu sendiri, lahan tanahnya itu sendiri, siklusnya harus benar-benar terjaga. Benar. Itu nek apa jenenge wong ben malam Jumat wis diwaca mesti. Jadi nek Apa itu, Mas? kalau setiap apa di Wonanti saya Mbak Parno, Pak Hernawan itu punya pakem itu prinsipnya satu untuk di pertanian ayat tadi Al-A'raf 58. Untuk pembuatan pupuk prinsipnya kita pakai surat Yasin ayat 11 atau 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu dan sebagainya itu. Jadi kita sesungguhnya kita hidupkan dari yang mati. Jadi kan juga apa siklus toh, Mbak. Siklus benar siklus. Jadi apa yang sudah mati yang mungkin nggak bisa untuk produksi ya kita manfaatkan sebagai sarana untuk produksi yang akan ditumbuhkan nantinya. Inna nahnu nuhyil mauta. Kita hidupkan dari yang mati itu. Jadi sing mungkin kayak padi kan kita ambil kan cuma gabahnya toh. Damennya kan nggak mungkin dimakan toh, Mbak. Iyalah. Mungkin dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, cuman kan nek kotoran ternaknya nggak balik ke sawah lagi, kan siklusnya jadi putus. pertanyaan benar. Itu terus bahan-bahan sing apik apa iku nih? Ya tadi ininya pakemnya pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari daun balik ke daun dari ini ya, fungsi bahannya itu. Jadi mungkin dari 3 ayat ini dan kita combine dengan budaya kearifan lokal Mbah dulu, lokal wisdom itu seperti apa ya, ini yang kita create dengan teknologi fermentasi sekarang wis akeh. Nek dhisik arep fermentasi golek drum plastik kan angel, Mbak. Nah, saya kan wis akeh gitu. Nah, kalau yang di tempatnya Mas Asgar sendiri sebenarnya sebekerja apa sih, maksudnya kan tadi ada pupuk, udah ada bibit, pestisida bahkan. Nah, kalau dibandingkan dengan pola-pola pertanian di luar, nah, profitnya gimana, Mas? Margin profitnya? Sebenarnya kalau margin profit sih bisa diatur ya, Mbak. Sebenarnya kita juga belum ke arah komersil juga. Kita masih pengennya mengedukasi masyarakat sih. Ayo iki lho, tak contohi ning ngono nanti iki lho iso. Iki swadaya, iki apa jenenge? Pupuk yo gawe duit-duite dhewe. Mbah Parno sing paling dominan untuk apa jenenge? effort nggerakne masyarakat sampai ya wis gak peduli iki diragati dhewe. Artinya sebagai contoh sing swadaya iki lho bisa berjalan sistem seperti ini dan memberikan manfaat di minimal sak desa atau enggak di desa-desa sekitarnya. Ndah niyo kalau diterapin dan didukung dengan kebijakan dan apa jenenge suplai anggaran yang mungkin bisa untuk membantu itu kan ada prioritas ke situ, ada magnifikasi di situ lho, Mbak. Wong sing swadaya sak koyo ngono dan nek ketika ada peran dari pemangku kebijakan hadir di situ kan bisa lebih piye ya. Ini ya jadi sustainable ekonomi muter. Misal itu tadi kan lingkupnya desa gitu. Bisa meluas sampai ke kabupaten gitu misalnya. Hanya ketika mungkin nek wis dibantu sampai desa gawe. Cuman ketika nek iku terus dikomersilkan secara lan-lanan gamblang kan kok saja piye. Ya mungkin bisa sustain dengan cara ngisi kotak saiklasi. Jadi bagian gratis ngisi kotak sak mareme minimal untuk kita beli tetes tebu itu sudah tersedia. Kita beli bahan-bahan yang mungkin gak tuku bahan sih. Kita transportasi mungkin bahan yang ning gunung, ning alas untuk ngangkutnya kan ada biaya sing tersedia dari ngisi kotak saiklasi. Iya benar. Nah tapi dari ini tadi ya, tadi kan kalau di Wonanti kan udah ada ya bisa dibilang itu pilot project yang memungkinkan jadi blueprint jadi patokan untuk desa-desa lain misalnya. Nah, minat anak muda di Wonanti kayak gimana, Mas? Tanggapan mereka, apakah mereka juga tertarik ketika melihat ada sistem pertanian yang luas yang juga asik, Mbak. Jadi di Wonanti ada komunitas namanya itu Gredeg Horeg. Gredeg Horeg. Oh, pemenang Gredeg Horeg ya. Mungkin kapan-kapan bisa diajak ngobrol mungkin ya. Jadi itu karena di Wonanti ada Mbah Parno yang menyediakan pupuk sak waya-waya mesti enek. Artinya jadi motivasi pemuda itu aku gak bingung pupuk nek nandur-nandur iki. Mbah Parno wis diajak wis nek nandur gawe tanduranmu semprotane iki bikin polybag apa jenenge? Nanam tomat, timun, terong dan sebagainya. Untuk konsumsi harian juga bisa. Enggak. Oh enggak. Buat Jumat berkah. Jadi ya, tanaman itu ketika Jumat berkah diolah jadi makanan dibagi ke masyarakat.
itu komunitasnya gerdek gorek. Ini kan akhirnya jadi apa ya? Wah, ini ternyata iso mancing jadi pemantik cah nom-noman buat iki. regenerasi petani tadi gitu. Ketika saurunge dhek nandangi sawahe bapak esuk bakalan ya wis sudah terbiasa dengan tahu hasil dari alam. Iya, pola penanaman yang baik itu seperti apa. Kalau nek teknisnya bingung piye-piye kan ada Pak PPL Pak Hernawan sebagai tinggal nanya ya. Piye Mbah iki. Ane piye Mbah kena gini Mbah kayak gini kan bisa. Nah, tapi mereka terlibat juga nggak di lahan-lahan pertanian? Ya kan kalau misalkan itu tadi kan mulai dari polybag, kemudian diolah terus jadi Jumat Berkah. Nah, kalau di lahan yang pertanian yang memang ini lahan ada pertanian nggak? Sebagian masih yang dia memanfaatkan pekarangan sendiri itu aja mungkin. Ya itu tadi juga apa ya? Nek canonan ben belajar iku lah. Kita nggak bisa memaksakan harus langsung ke sawah atau enggak. Ketika ada minat di sektor pertanian pun kita wis alhamdulillah banget. Biar ini ya nemu senengnya dhisik. Senengnya dhisik. Itu menarik banget Mas yang akhirnya bisa punya kesadaran oh ini bagi-bagi hasil pertanian sendiri gitu. Dari situ Jumat Berkah. Iya. Kapan gue ngajak ngobrol Pak Hernawan, ngobrol. Pak Hernawan tuh ini lebih teknis pertanian karena PPL kan. Jika yang jadi poin menarik saya banyak belajar di beliau itu mengenai Pranoto Mongso. Waduh, iya aku sempat ikut juga tuh pas diskusi. Ada dibahas Mbak. Panjang berikutnya panjang banget soalnya dan sangat menarik gitu. Bisa jadi sebuah jawaban. Pengen jenenge Pak Hernawan dina ini komen yang bawah. Silahkan di komen kalau kalian mau tahu gimana Pranoto Mongso itu bisa jadi solusi. Iya, solusi. Bahkan krisis hari ini gitu ya. Jadi kayak Mbak Bian sudah ada istilah pagebluk. Nggak panen. Jadi Mbak dulu nggak bingung, nggak panik, nggak sing sing heboh ngono ndak ya wis punya pengetahuan tentang itu. Iya, pengetahuan itu siklus itu. Oh ya wis wayahe alami jagating ini ya sudah. Artinya ya piye caranya kita beradaptasi. Nah, itu kan anak-anak muda zaman sekarang tercerabut dari akarnya. Iya. Tercerabut, maksudnya mereka tidak mengetahui pengetahuannya mbah-mbah zaman biyen. Itu kan ini yang ngenes juga pas yang diskusi kemarin yang saya sempat ikut diskusinya Mas Aswar bareng beberapa praktisi di pertanian itu sangat menarik buat dibedah lebih lanjut dan salah satunya hari ini kita ngebedah gimana kok nggak ada regenerasi yang signifikan buat pertanian. Jadi nggak bisa memaksakan juga canoman kudu petani kabeh karena nek motivasi tak kembalikan lagi kecenderungan generasi muda ini ke arah mana. Katakanlah kita bagi dalam 4 kategori, misalnya kita ambil kasta lah, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Kecenderungan teman-teman muda ini dari mana? Di sektor mana? Ketika Brahmana mungkin ada sing fokusnya untuk peneliti, terus meneliti satu hal sing di sektor pertanian itu, di risetnya itu mungkin yang kecenderungannya sebagai Brahmana itu, atau mungkin mendermakan diri seperti teman-teman Gerdek Horek atau Mbak Parna juga. Aku wis pengen bermanfaat karena kecenderungannya ke Brahmananya kan itu. Terus mungkin ke Ksatria ketika ada pemuda sing aku pengen dari dewan rek. Teko sektor pertanian itu rada menarik iki kan ngono. Artinya masyarakat Trenggalek mayoritas petani gitu Mbak. Kebutuhan pupuk mesti akeh. Aku tak belajar nggih pupuk, tak gawe akeh tak dum-dumne ben aku iso dewan kan iso untuk bisa jadi asal ini ya tetap punya komitmen ke situ. Ya, kecenderungan untuk ke Ksatria. Itu mungkin ke Waisya yang mungkin paling banyak sih ini. Jadi ke bisnisnya. Jadi pedagang piye caranya kita bikin produk unggul dengan biaya yang bisa lebih hemat dan ramah lingkungan, akhirnya bisa sustain. Terus produksi ini murah, iso larang mergo ono label organik ini itu jadi pemicu. Iya, itu Mas, label organik jadi mahal. Ketika dilabelin organik barang-barang jadi mahal. Kan paradoks sebenarnya. Iya, padha kayak es teh ambek ice tea. Nah, kan. Es teh piro? 4.000 5.000. Ice tea 15.000. Bener. Nah, itu kenapa bisa seperti itu gitu loh Mas? Maksudku kan sebenarnya kalau kita kembali lagi ya ngebahas pertanian organik. Nah, sebenarnya tadi yang kayak kita bahas ketika itu berputar sesuai dengan siklus kodratnya itu akan jadi
ya nggak ada labeling organik lagi gitu. Iya, organik kan kata dasarnya organ. Organ. Ya siklus dari organ tanaman itu sendiri kan, atau organ makhluk hidup yang lain itu yang terurai akhirnya jadi nutrisi tanaman itu bisa diserap jadi apa? Besok produktivitasnya jadi bagus jadi ini. Yaitu apa? Masalah itu tidak akan jadi masalah sebelum orang lain ngomong nek sampean duwe masalah itu. Percaya enggak? Mungkin bisa jadi. Mbak Bian terbiasa organik kok. Ketika ada paham dari luar, oh ini gini kudu organik ini, sampe nek gak organik kok apa jenenge mengalami degenerasi sel, akhirnya metabolisme gak lancar, gak apik dan sebagainya, akhirnya timbul penyakit dan sebagainya, akhirnya harus organik. Mbah-mbahku jane ya wis ngono lho jane. Ini kenapa kok apa jenenge harus dimunculkan seperti itu? Jangan-jangan ya aku mikir jangan-jangan label organik hanya sebagai brand dagang aja kan ngono. Brand dagang ya. Di samping ya ono penunjangnya sertifikasi dan sebagainya untuk meyakinkan bahwa ini nggak ada kandungan kimia yang berbahaya dan sebagainya. Tapi memang maksudku ketika tadi yang kita udah bilang ya kodratnya itu berputar dan kemasukan suplai dari luar misal berupa pupuk kimia yang emang dia bisa memangkas proses segala macam. Menambah produktivitas dia. Tambah produktivitas. Sebenarnya kalau pupuk kimia itu masih oke, Mbak. Artinya sebagai suplemen ya. Yang jadi khawatir itu di pestisida. Karena kita kembali lagi budaya mbah-mbah dulu itu preventif. Nggak ada untuk pemberantasan. Jadi pestisida pertama masuk di Indonesia kan juga dari luar negeri. Bukan kreasi dari anak negeri. Artinya penjajahan itu bukan budaya kita, penjajahan tersirat itu. Akhirnya kayak pestisida sembarang kalir dan akhirnya tanahnya jadi jenuh dan gersang dan sebagainya, efek samping seperti itu kan. Akhirnya muncul lah kudu gawe organik nih. Pada saat urungnya ada wis organik bener. Nah itu paradoks banget. Iya kan, masalah belum jadi masalah sebelum orang lain ngomongin sampean, itu masalahnya sampean. Iya, masuk akal. Ini menarik banget emang ngomongin pertanian tuh. Saya sampai kepikiran gitu kan, di rumah juga adalah lahan halaman, terus bawah rumah tuh juga lumayan. Ya kepikiran kayaknya aku mending di Trenggalek, di Kabar Trenggalek sama juga mungkin bakalan berusaha untuk mencapai punya kesadaran bertahan hidup melalui ekonomi mandiri, pengen mengarah ke sana gitu. Terus lagi tak jangkau kan wis telu ya, Brahmana, Ksatria, Waisya, sing Sudra. Ya apa itu Mas? Ya Sudra nih kan Sudra gak iso mangan kabeh to, Mbak. Sudra kan pegawai. Pegawai, buruh dan sebagainya. Apa jenis pekerja. Artinya ketika semua aku pengen jadi pedagang, terus yang nyambut gawe sapa sing dadi pegawai ning kene. Benar. Jadi nggak ada buruknya kok. Jadi nek aku lihat kasta mungkin dulu yang kita yang 4 kasta itu bukan sebagai hierarki tapi sebagai fungsi. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi fungsi ini. Kayak Ksatria gak ono Sudra ya piye ini. Nggak bisa arep fotokopi Pak Bupati fotokopi dhewe kan ya gak mungkin, mesti ngomong staff kan. Nah, yang jadi permasalahan kan itu saat ini dipandang sebagai hierarki. Mas. Iya, itu yang jadi putusnya informasi itu seolah-olah kasta itu sebagai hierarki, padahal ini sebagai tugas dan fungsi. Ketika ini salah satunya nggak terpenuhi ya mesti pincang. Oke, nah kalau misalkan yang itu tadi jadi hierarki, gimana caranya mengembalikan logika itu tadi Mas? Logika bahwa sebenarnya ini bukan hierarki. Logika bahwa sebenarnya pertanian itu bukan hal yang selalu kotor, selalu segala macam gitu. Selalu yang jadi stigma di bawah kan gitu. Benar. Ya kembali lagi ke kesadaran dulu sih Mbak. Kita sadar dan menyadari itu kan jadi bekal dasar kita. Bekal dasar kita ya sadar dulu. Untuk sampai ke taraf sadar ini harus dimulai dari mana? Bisa untuk teman-teman seusia saya atau sebaya lah dengan saya. Aware itu. Ya kita ndelok kondisi ini mungkin bisa dipicu dari kita nyari celah untuk kita bisa dapat keuntungan yang mau. Satu dulu itunya pemicunya. Keuntungannya di mana terserah, entah keuntungan finansial, keuntungan untuk keinginan sing lain, risetnya dia lah, kepentingannya dia untuk jadi ini dan sebagainya itu. Mengulik bisa berangkat dari apa yang
kita sukain gitu. Itu dulu. Paling enggak kita punya kesadaran bahwa sektor pertanian ini butuh regenerasi dari teman-teman muda. Itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan di sini itu sih. Kita pertanian butuh pemuda. Karena emang kalau enggak ya ntar siapa yang mau melanjutkan gitu. Nek kabeh cah nom-noman pengen dadi pegawai, pengen dadi pejabat, pengen dadi pengusaha. Terus sing pengen dadi petani gak ono. Nek arep dodolan opo? Misale jenenge tengkulak, gak ono barang apa sing mbok dolan ini. Nah, kan gitu. Sistem gitu ya, siklus juga. Siklus juga. Ya. Jadi mungkin apa ya? Yang jadi step awal apa yang kamu ambil? Pertanyaan itu harus dijawab. Apa yang kamu ambil? Apa yang kamu berikan? Dan apa yang kamu lakukan untuk menjaga ini? Ini butuh istiqomah tinggi, istiqomah yang tinggi ya. Iya, konsisten. Jaga paling konsistensi. Ini istiqomah kok konsisten lah. Iya, konsisten. Jadi itu apa yang kamu ambil, misalnya aku pengen jadi pengusaha pertanian. Jadi aku pengen mengambil bahan hasil panennya kan. Terus apa sing effort yang harus saya berikan? Iso mengedukasi petani, iso memberikan surplusnya untuk kebutuhan dan sebagainya. Terus apa yang dilakukan untuk menjaga ini biar siklusnya itu tetap sustain itu aja. Benar. Yang step awal 3 pertanyaan ini harus terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi, paling enggak kita punya pakem arah ke depannya harus seperti apa, itu kita enggak on the track gitu, enggak terlalu nyimpang dari koridor. Lagi ini ya punya kesadaran juga bahwa pertanian mandiri itu menyelamatkan gitu, menyelamatkan generasi. Dan juga kurasa Trenggalek ini sangat mampu untuk mandiri pangan, Mas. Sangat mampu enggak? Misal nih nggak usah yang beli bahan pangan dari luar ketika itu masih ada di Trenggalek gitu. Iya. Misal kebutuhan ikan, buat protein segala macam juga Trenggalek nggak kekurangan pesisir gitu. Nggak usah mikir adole angel. Wis to, adolane sak desamu ae wis. Iso nyukupi kebutuhan sak desa iki kondang. Makanya itu. Kan gitu. Kan duit tanduran kangkung. Janji nyukupi kebutuhan bakul letek ngono ya wis kondang pisan. Benar-benar. Nah itu yang mungkin ini ya nggak terpikirkan sama cara seperti itu gitu. Oke. Memang nggak langsung gede tapi kan lumintu. Benar-benar. Harian. Dan skup spasial ruang yang sempit itu emang ideal menurut gue. Atau mungkin anak lahan sawah sing wis gak produktif akhirnya wong cegah nandur pari. Saya kan akeh brosur-brosur, Mbak. Gimana tuh? Bahasa Indonesia brosur apa? Peramban. Iya. Tukang ramban kan akeh. Tanduri ae godhong apa jenenge ini suket-suket pakan kan akhirnya jadi ini juga harian iku panen. Benar, harian. Enggak yang bikin enggak harus nunggu musiman gitu-gitu. Dan hamanya di suket kan enggak terlalu nemen-nemen. Benar. Itu sih. Banyak sektor sebenarnya di pertanian itu. Nya pengen jagongan lebih lanjut, misalnya teman-teman muda yang pengen fokusnya ke pertanian ngobrol, monggo kita terbuka main deh ke Wonanti depan lapangan di dalamnya Mbah Parno. Itu menarik banget soalnya ini ya anak-anak muda Trenggalek itu kurasa masih sangat kurang gitu minatnya ke pertanian. Aku sendiri pun punya rasa penasaran yang tinggi dan kayaknya bakal seru kalau misalkan bisa memberdayakan lingkungan sekitar. Nah ini nih terakhir Mas, mungkin konklusi atau mungkin closing statement ya buat teman-teman yang melihat podcast kita hari ini. Apa ya? Buat regenerasi petani di Indonesia. Itu pertanian butuh pemuda, butuh pembaru ini juga. Artinya ketika pemuda itu kan aware di perkembangan teknologi, informasi seperti apa, dan akses informasinya pun nggak terbatas. Komoditasnya juga kita tahu. Golek sistem budidaya ku ya apa sih ning YouTube wis akeh sebenarnya. Hari ayo itu kita bareng-bareng lah. Bolo-bolo nom-noman ini mulai punya kesadaran di sektor pertanian. Enggak apa-apa. Nek pengen sugeng pertanian ya iso kok sebenarnya. Kalau mau ya. Iya, bisa. Oke. Udah mungkin itu aja ya. Jadi pertanian terutama di Trenggalek itu memang sangat membutuhkan teman-teman muda, pemuda-pemuda desa, pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita. Mereka bisa mempunyai kesadaran untuk bertahan hidup dimulai dari halaman sendiri misalnya. Memenuhi kebutuhan sendiri dengan mandiri, memanfaatkan kearifan lokal.
Benar. Kembali ke local wisdom. Nah, gitu local ya. wisdom. Oke, mungkin itu aja. Kalau emang mau diskusi lebih lanjut, bisa lewat kolom komentar dan juga bisa main ke Wono Anti buat sharing-sharing kalian yang mungkin tertarik dengan pertanian di Wono Anti, Iya. sistem pertanian yang sustain gitu. Coba dibahas. Produk promo titik, Mbak. Oke, monggo silakan. Sajane aku ya di channel YouTube ya, Nen. PT. Sing namanya Kupat Katon. Kupat Jadi Katon. kita bahas ya ono Pranata Mongso, ada apa jenenge tutorial buat pupuk. Ya tinggal ini jadi lagi vakum sih. Gue season berikutnya lah kita tahu muga-muga bar bodo iki iso tak wiwiti maneh. Siap. Nah, itu bisa dikunjungi kalau misalkan butuh pengetahuan tentang pupuk dan referensi pertanian ala petani milenial Trenggalek. Mungkin itu aja dari kami. See you di Mangkombar episode yang selanjutnya.